قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang menarik untuk kita angkat kaum muslimin. Ini video dari dua orang wartawan senior yang membongkar jejak digital, yang membongkar siapa sebenarnya si Miftah ini kaum muslimin. Karena memang ini sedang rame pembahasan tentang si Miftah yang menggoblok-goblokan penjual es teh. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya satu video ini saja kaum muslimin, Miftah ini menggoblok-goblokan orang. Sudah banyak sekali kaum muslimin. Sudah banyak sekali. Kalau melihat video-video dari Miftah, sepertinya di semua video Miftah itu ada ucapan-ucapan yang nggak bener kaum muslimin. Ada ucapan-ucapan yang kasar seperti itu. Hanya saja kebetulan video dari Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh yang bernama Pak Son Haji itu viral, menuai banyak kritikan. Padahal selain Pak Son Haji, itu sudah banyak orang-orang yang digoblok-goblokkan sama si Miftah kaum muslimin. Ya, dan memang kalau kita melihat video-video ceramah si Miftah ya, nggak ada isinya kaum muslimin. Ya, isinya apa? Nggak ada, sampah semua isinya kaum muslimin. Nggak ada ilmunya sama sekali ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita simak video dari dua wartawan senior yang membongkar jejak digital dari Miftah. Yang membongkar siapa dan bagaimana kepribadian si Miftah ini kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Kalau saya suka sekali-sekali begitu ya, ingin mengetahui ini kalau Yai ini ngomongnya apa, Ustadz ini apa begitu kan, walaupun cuman paling beberapa kali, tapi memang bisa disimpulkan kalau Miftah ini ketika berceramah itu lebih banyak itu isinya adalah banyolan gitu ya Mas Hersu. Nah, kali ini dia kena karena memang banyolannya sudah kelewat batas begitu ya, sudah aneh lah, dan juga seringkali agak-agak bernada ya cabul lah begitu ya, misalnya dengan mengatakan bagian-bagian tubuh dari manusia tapi kemudian diplesetkan gitu, dan orang tertawa terbahak-bahak karena tahu apa yang dimaksudkan oleh diri oleh dia gitu, misalnya menunjuk bagian dada, mungkin maksudnya adalah payudara wanita gitu, sentil-sentil dikit seperti itu. Terus kemudian juga apa hubungan antara suami dan istri apa dan sebagainya, dan juga sebelum ini sebetulnya sempat viral sekali, itu viralnya sampai lama sekali, sampai beberapa pekan, itu adalah video ketika dia memegang kepala suaminya itu dengan kepala istrinya dengan tidak pantas begitu, dan itu di depan banyak orang seperti itu juga Mas Hersu. Eh, Orang Ini pun ini ini terheran-heran gitu, begini-begini kan gitu ya, ini ya kepalanya. diobok-obok begitu, kepalanya tuh dikual-kerual, di apa namanya istilahnya kalau dibuat seperti itu, karena saya pun baru sekali itu melihat orang melakukan itu ya. Biasanya kalau seandainya kita gemas tapi tidak dengan yang cukup keras seperti itu Mas Heru, kan ketika itu banyak sekali yang menonton dan kemudian sempat rame dan viral juga, tapi memang tidak sekeras yang seperti sekarang. Dan saya heran ketika itu Mas Heru, mungkin karena ini hubungan suami istri yang agak aneh ya. Netizen pun menganggapnya demikian. Jadi saya pikir hanya beberapa hari itu sudah hilang. Ternyata tidak. Sampai beberapa pekan itu masih berseliweran video tersebut begitu. Jadi memang tapi ketika itu kan ya mungkin dianggap itu sebagai hubungan pribadi ya dengan istrinya sendiri, istrinya menerima, kenapa kita harus ribut, mungkin seperti itu. Tapi kalau kali ini jelas ini orang melihatnya ini adalah contoh yang tidak beradab begitu ya, apalagi dilakukan seorang pemuka agama, selama ini dianggap sebagai pemuka agama bagi mungkin bagi jamaahnya atau bagi orang sekitarnya atau bagi Mulyono dan anaknya dan Gibran seperti itu kan. Tapi ya kalau bagi sebagian orang mungkin seperti saya, seperti Mas Hersu, tentu tidak menganggap dia sebagai seorang yang pantas untuk dicontoh, apalagi menganggap dia sebagai ulama. Kita pun dari dulu kalau membicarakan soal Miftah ini orang apa ya gitu kan, agak aneh nih sosok ini nih gitu, baik dari latar belakangnya dari apa. Beberapa tahun yang lalu juga sebetulnya sudah sempat rame, yaitu ketika dia sesudah Deddy Kobuse itu kan menjadi mualaf dari dengan bimbingan
Miftah ini Mas Hersu, dan kemudian sesudah itu cukup ramai ketika kemudian orang tahu bahwa Miftah ini berasal dari Lampung dan ada orang yang menemui orang tuanya, mewawancarai orang tuanya, begitu juga dengan saudaranya yang ada di sana, memotret rumahnya juga ketika itu cukup ramai di media dan ini juga dimuat di tidak hanya di media sosial begitu ya. Dan kemudian di situ diwawancara ketika ya mungkin karena orang tuanya adalah petani begitu jadi cukup lugu. Kemudian ketika ditanya apakah suka anaknya ini yang sekarang sudah terkenal, Miftah Maulana ini berkunjung ke desanya kembali, orang tuanya mengatakan bahwa jarang sekali begitu. Bahkan agak lebih detail, wartawan juga menanyakan soal keuangan gitu ya, soal ekonomi, apakah suka dikirimi oleh anaknya apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian ada kesimpulan bahwa dia kurang mengurusi orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu ketika itu dia berceramah itu sudah sampai ke istana kan, ketika itu sudah dekat dengan Jokowi juga, dengan para artis, dengan tokoh-tokoh seperti itu Mas Ersu. Jadi memang kontroversial dari sejak dulu. Dan ketika awal-awal dia muncul yaitu dengan dia berceramah di klub malam seperti itu kan, di mana alasannya adalah ya karena tidak ada ulama atau tidak ada kiai yang mau masuk ke klub malam dan kemudian berceramah gitu sesudah mereka selesai bekerja, para wanita malam itu selesai bekerja begitu ya, sehingga akhirnya dia diterima menurut dia demikian karena para wanita di situ menganggap ya kalau yang lain tidak mau, ini yang mau, ya udah kita ikuti saja begitu. Nah, itulah mulai keterkenalan dari Miftah ini, dan kemudian dipanggil dengan Gus berikutnya itu adalah karena itu awalnya si Mas Hersu. Nah, sosok-sosok yang seperti ini di masa Jokowi ini memang cepat sekali menjadi terkenal. Sosok yang kontroversial, sekuler, senang ya berbicara agak-agak cabul seperti itu, bercanda-canda yang candanya kalau kalau mungkin orang Jogja bilang gojek kere gitu ya. Gojek kere ini bercanda yang di kalangan bawah begitu ya, yang candaannya menyerempet-nyerempet segala sesuatu yang sebenarnya agak tabu kalau seandainya kita berbicara di depan banyak orang, tapi biasanya di kalangan tertentu yang mereka bercakap seperti itu begitu. Ya itu yang dilakukan oleh Miftah, dan saya rasa terimaan kalangan bawah terhadap Miftah itu antara lain ya karena dia menggunakan itu sebagai salah satu asetnya untuk berbicara begitu, sehingga ya kita bisa melihat jamaahnya pun kita tahu Jawa Tengah ini kan memang banyak kantong kemiskinan di sana, banyak yang mohon maaf tidak berpendidikan, ibu-ibu, bapak-bapak di sana yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari ulama, dari kiai untuk memberikan ceramah yang bermutu, begitu kan? Seharusnya Mas Yersu. Tapi mungkin ya kelemahan itu justru dijadikan sebagai aset untuk bagaimana supaya saya diterima, memiliki banyak jamaah. Kalau ceramah bahkan ratusan sampai ribuan orang datang, yaitu membuat frekuensi yang sama, kosakata yang sama dengan mereka, dan membuat candaan-candaan yang walaupun itu intim dan sebetulnya tidak proper begitu ya Mas, dan tidak mencerdaskan begitu kan, ya akhirnya jadinya seperti ini. Dan yang terakhir, betul seperti kata Mas Hersu, sekarang yang rame di media sosial adalah orang menuntut lagi untuk dia minta maaf kepada si pembawa kopi, mas-mas pembawa kopi yang meminta berjabat tangan dengan dirinya, dan kemudian setelah itu Miftah terlihat di video tersebut mengatakan kepada Habib yang ada di sebelahnya yang tolong carikan saya tujuh pasir kurang lebih demikian untuk membasuh tangannya setelah bersalaman dengan orang yang tidak jelas tadi. Itu bercanda gitu ya Mas Hersu. Kalau seandainya di kalangan kecil tertentu tidak didengar orang banyak. Tapi kalau dalam hal ini, kalau saya melihat itu candaan yang nggak cerdas sama sekali lah, tidak membangun, dan kemudian juga untuk sebagai seorang utusan khusus kerukunan beragama, ini candaan yang tidak toleran, candaan yang tidak membangun kerukunan itu sendiri, candaan yang mungkin kalau yang mendengar seperti Pak Sun Haji dan juga pembawa kopi itu barangkali kalau seandainya pun dia merasa tidak nyaman, tidak berani menyatakan Mas Hersu, secara yang ngomong adalah seorang ulama. Ya. Mungkin ada baiknya kalau yang video dia dengan Pak Sun Haji banyak nonton gitu. Tapi video yang dengan anak muda ini yang memberikan kopi terus katanya itu kan kalau itu najisnya itu kan najis berat kalau sudah sampai dibasuh dengan sampai 7 kali pasir, sabun dan sebagainya. Mughaladzah. Ya, mughaladzah ini anunya ya. Kadang kan begitu, kalau dia ini kan ada najisnya mughaladzah mutawasitoh ya, mukhafafah mutawasitoh. Gitu. Ya, jadi ada level-levelnya. Kalau yang sudah sampai pasir itu wah berat itu. Video ini sekarang belakangan viral ya, setelah video yang sebelumnya soal penghinaan terhadap Pak Sun Haji itu. Dan ini sekarang netizen juga udah mulai menuntut soalnya agar dia juga meminta maaf kepada anak muda ini gitu ya Mbak Agi ya.
Betul. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi diminta untuk minta maaf kepada anak muda ini dan kemudian juga sekarang sepertinya kemuakan itu sudah semakin membuncah begitu Hmm, ya. hmm, Jadi kalau saya lihat itu komen-komen dari netizen itu sudah minta Miftah ini dipecat untuk dikeluarkan dari kabinet, untuk tidak diteruskan. Sepertinya orang seperti ini tidak akan bisa memberikan contoh yang baik begitu Mas hmm, hmm, Hersu. hmm, Jadi dan itu tidak hanya satu dua, ribuan Mas Hersu kalau kita hmm, lihat. Bahkan untuk satu akun saja begitu itu bisa ditonton sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan begitu ya. Dan kemudian berkomentar itu juga ribuan yang meminta supaya Pak Prabowo untuk segera memecat Miftah ini. Seandainya ada yang menulis seperti ini netizen. Ini seperti yang kita lihat ya. Misalnya siapa yang setuju Miftah ini dicat, siapa yang setuju bahwa Miftah ini tidak lagi berada di kabinet. Terus kemudian di sebelahnya ada tombol like kan Mas Hesu atau hmm. love seperti itu ya. Itu bisa sampai puluhan ribu bahkan bisa lebih begitu ya sampai ratusan ribu. Yang padahal itu adalah like untuk komen ya, untuk sub komen gitu. Bukan like untuk unggahannya itu sendiri. Untuk Hmm. unggahannya itu sendiri kalau seandainya sampai sebanyak itu wajar, tapi ini untuk komen saja itu bisa ratusan ribu dan itu tidak hanya satu komen saja yang di like seperti itu. Jadi artinya keinginan supaya sosok-sosok seperti Miftah ini seperti tidak ada orang lah begitu ya. Hmm. Indonesia ini penuh penuh dengan orang pandai, penuh dengan orang pintar, berwawasan, beretika, beradab, bisa memberikan contoh baik dari segi keluarganya, tutur katanya, perilakunya begitu. Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini berkata-kata yang semi-semi cabul kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi, Yes. normalisasi kecabulan, normalisasi dan akhirnya orang mencontoh. Ini kan contoh kepada anak muda. Kenapa Miftah di-hire? Karena dia usianya masih relatif muda, masih 40-an. Menjadi contoh dari orang-orang jamaahnya juga banyak yang berusia 20-an, 30-an. Itu kan menjadi contoh untuk bagaimana tumbuh dan cara berkata-kata dari masyarakat kita. Oke. Saya jadi tertarik untuk mendalami bagaimana ceritanya orang seperti dia, kemudian bisa masuk ke dalam pergaulan elit begitu ya. Tadinya kan awalnya itu kelihatannya di lingkungan artis dan kemudian masuk ke Mm-mm. kalangan politik dan saya jujur agak heran tipikal seperti ini kan beda banget dengan Pak Prabowo sebenarnya. Bagaimana ceritanya dia bisa dekat dengan Pak Betul. Prabowo karena menurut saya bukan seperti ini yang biasanya bergaul dengan Pak Prabowo itu gitu. Nah, tapi sebelum itu kita update dulu ya yang tadi saya sebutkan tadi kan yang sebelumnya itu Mm-mm. sudah ada seorang Ustadz yang kelihatannya punya Mm-mm. punya travel biro untuk umroh dan haji yang menawarkan untuk berangkat bulan Ramadan gitu ya pada awal bulan Iya. Ramadan. Terus juga Mhm. saya nggak tahu apakah itu sudah langsung disetujui atau belum. Yang jelas donasi ya, Mhm. Mbak, donasi sudah sampai Ya. kemarin saja itu sudah tembus 100 juta ya dan kelihatannya masih berlangsung dan itu uangnya sudah langsung diberikan kepada si Pak Sun Haji ini. Jadi Mhm. ini betul-betul justru jadi berkah. Tapi di media sosial terutama di TikTok ya saya dikirimin juga katanya itu Mhm. justru dipelintir gitu karena itu justru berkah dari orang seperti Miftah ini katanya seorang kiai seperti dia olok-olok dia aja memberikan berkah pada orang lain sampai sebegitunya jadi saya bingung juga nih sebenarnya yang salah mikir itu saya atau orang ini saya benar-benar nggak bisa percaya ada kemudian bisa dipelintir semacam itu Mbak. Iya, itu mungkin otaknya sudah terpelintir ya Mas Heru, orang yang berpikir seperti itu. Yang Ya, ya, biasanya kemudian dijulukin kaum 58% gitu biasanya sering dijulukin begitu sama netizen ya. iya, iya. Jadi yang sudah memberikan donasi uang tunai itu yang langsung pergi ke sana. Kalau saya lihat itu salah satunya YouTuber Mas Hersu, Hmm. influencer. Itu Willy Salim ya. Dia memperlihatkan ada fotonya tumpukan uang 100 ribuan itu sejumlah 100 juta begitu. Willy Salim ini memang cukup terkenal followernya itu sampai jutaan. Dia juga yang pernah ikut diajak oleh Pak Jokowi ke IKN begitu ya. Tapi orang ini Oh. memang cukup kontroversial begitu. Hmm. Nah, ini kabarnya, tapi untuk kasus ini dia langsung datang ke sana memberikan 100 juta. Dan kemudian dari netizen yang ada di X itu belum ada 24 jam sudah 100 juta. Terus kemudian Hmm. bertanya kepada para donaturnya, ini akan dilanjutkan sampai besok, artinya hari ini, hari Kamis, ataukah cukup saja karena sudah ada 100 juta, lanjutkan saja begitu kan. Hmm. Akhirnya masih akan dilanjutkan dan saya tidak tahu akan berapa. Ada lagi juga Mas Hersu ini salah seorang pengasuh pondok pesantren juga atau pengasuh atau apa namanya
pemilik masjid kurang lebih demikian lah yang ada di Magelang itu dia juga melakukan pengumpulan dana donasi yaitu untuk membuatkan rumah baru dan dia yakin itu setidaknya 300 juta akan terkumpul karena rumah itu akan dibuat dengan nilai tersebut minimal 300 juta karena rupanya Pak Sun Haji ini dari kecil sudah yatim piatu dan sampai saat ini dia masih ikut di rumah mertuanya di mana ada Oh, beberapa keluarga dalam satu rumah tersebut dan dia memiliki dua anak masih SD sampai dengan SMP. saya kira karena ini bahaya kalau kemudian digeneralisir gitu atau digebiah uyah gitu semua ulama seperti itu. Mhm. Saya kira nggak beda-beda kalau ulama ini kan gitu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan justru saya jadi penasaran itu. Bagaimana ceritanya orang seperti Miftah ini kemudian bisa sampai ke lingkungan elit karena dia sekarang jadi pejabat tinggi negara kan, jadi utusan khusus presiden ya Mbak Agi. Karena kan kalau kita Betul. lihat secara keilmuannya ya sebenarnya Mhm. apa ya saya nggak mau ngomongin nggak enak lah tapi pokoknya Anda bisa menilai sendiri itu kelasnya seperti apa dengan ceramah gaya ceramah seperti itu tapi kok bisa sampai di puncak kekuasaan itu istilahnya dia kan mainannya dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan berarti ini permainannya dengan elit politik di Indonesia gitu loh Mbak Agi. Iya, betul. Kita lihat konteksnya ketika itu ya, Mas Hersu, di mana pada waktu itu belum terjadi perpecahan antara PDIP dengan Jokowi, begitu kan ya. Dan jadi ini yang mengglorifikasi Miftah ini cukup banyak, Mas Hersu, Hmm. begitu. Dan saya rasa ketika itu ya kalangan apa namanya Islam Islam yang apa kita bisa katakan juga Islam abangan, begitu ya. Terus kemudian itu kan banyak sekali kalau di Jawa Islam abangan. Terus kemudian itu ada penelitiannya loh berapa berapa orang dari Islam yang ada di Indonesia ini yang sholat, ada yang berapa yang tidak, berapa persentasenya begitu. Nah, Miftah ini disukai oleh mereka selain yang non-Muslim, juga yang Muslim, tapi mereka mungkin yang bisa kita sebut ya agak-agak abangan begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Jadi tidak mau yang apa ya, yang Islam, terus kemudian yang dikatakan itu sebagai apa namanya terlalu Islami misalnya seperti itu syar'i apa dan sebagainya begitu jadi ini memang banyak yang menyukai model-model ulama yang seperti ini nah tapi kemudian ketika kemudian terjadi perpecahan begitu antara Jokowi dengan PDIP nah kemudian Miftah ini lebih dekatnya kepada Pak Jokowi karena selama ini memang seperti misalnya ada acara-acara Pak Jokowi begitu dan juga ke istana dia juga termasuk orang-orang yang familiar dengan keluarga Jokowi, dengan anak-anak Jokowi, diundang ke istana, diundang pengajian, diundang untuk acara-acara lain seperti itu, Mas Hersu. Jadi ini memang mungkin cocok ya untuk keluarga Pak Jokowi. Saya rasa demikian. Mungkin kalau apa ustadz-ustadz yang apa yang syar'i atau yang apa itu mungkin kurang cocok begitu, Mas Hersu. Nah, ini kemudian masuklah ke dalam area politik Pak Jokowi begitu kalau saya rasa ya semacam diusing gitu ya digunakan pengaruh dari Miftah ini karena memang dengan cara banyolannya cara berceramahnya yang seperti itu banyak anak muda terutama itu yang menyukai Mas Hersu kan anak muda biasanya kalau di apa Anak muda yang namanya mana nih ceramahnya di anak muda di bukan pasti bukan di perkotaan ya saya kira di anu ya di betul. rural ya ya. Mhm. Hmm. Ya, jadi anak-anak muda dia akan lebih banyak berceramah itu di Jogja, di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur seperti itu Mas Hersu. Nah, itu menyukai yang seperti Miftah ini begitu. Dan jumlah mereka kan banyak. Jadi memang untuk memengaruhi hal tersebut ini cukup efektif begitu. Nah, pada bulan Agustus 2023 misalnya ya, ada sebuah acara itu di Solo. Dia diundang oleh Gibran di sana. Itu pertama kali dia menyebut Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi kita sudah tahu lah dia ini agak tahu lah suasana kebatinan di dalam keluarga Pak Jokowi ya. Karena kita tahu Gibran sendiri ketika tanggalnya saya lupa 22 Oktober ya kalau tidak salah diumumkan oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Tapi itu Agustus ini Miftah sudah mengatakan itu dan itu sempat rame begitu masih menyebutnya sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian juga pada bulan Oktober itu kemudian dia kan sudah sepertinya sudah apa ya sudah ditugasi begitu untuk mendampingi Pak Prabowo untuk mengkampanyekan Pak Prabowo karena ada sebuah acara di mana dia mengumpulkan 1.000 kiai maaf 1.000 ustadz muda gitu ya mubalik muda begitu di Jawa Tengah jadi ada yang di Tegal ada yang di Banyumas, Purwokerto dan sebagainya itu dikumpulkan dan di hadapan mereka dia mengatakan bahwa dia itu diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Prabowo sowan itu ke masyayikh, ke kiai, ke pesantren-pesantren gitu. Itu diungkapkannya sendiri begitu Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa itu adalah mandat
dari Jokowi gitu untuk mengawal Prabowo. Jadi dan setelah Hmm. itu saya Hmm. lihat bahwa Miftah ini seringkali tidak bersama Prabowo juga pergi ke Hmm. kiai-kiai. Jadi Hmm. semacam safari pergi ke kiai-kiai, tidak selalu bersama dengan Pak Prabowo begitu. Hmm. Bahkan kemudian juga sempat ada laporan ke Bawaslu kalau tidak salah dan videonya sempat viral yang dia ada di panggung kemudian Oh, memberikan di uang Madura 100 ya, di ribuan. Madura pada waktu itu ya. Ya, ya, Iya, ya. kalau tidak salah itu di Jawa Timur yang di Madura ya. Hmm. Ya, Dan ya. kemudian sempat dilaporkan, tapi dikatakan ya kita sudah tahulah hasilnya bahwa itu tidak menyalahi karena pada waktu itu bukan bukan dalam rangka kampanye Hmm. begitu kan Hmm. dikatakan begitu karena ada acara. Tapi kita tahulah acara apa yang orang menyebar 100 ribuan seperti itu begitu Mas Hersu. Ya. Dan kemudian juga eh, dia sendiri yang mengatakan demikian dan sempat rame ketika itu kita tahu ada operasi kepada para kiai, ada operasi ke pesantren-pesantren di mana videonya yang sangat viral itu salah satunya adalah ketika ada seorang kiai begitu yang di situ ada tumpukan uang, kemudian dia perlihatkan orangnya yang memberikan ini sedang sholat, jadi saya berani merekam gitu. Hmm. Orangnya siapa? Apa Anda sudah tahulah dia mengatakan demikian. Dia tidak menyebut nama, tapi kemudian timbul di apa namanya dugaan begitu ini adalah salah satu yang dikerjakan oleh eh, Miftah Maulana ini Mas Hersu karena siapa lagi begitu ya yang bisa memberikan uang sedemikian besar itu penalaran di kalangan netizen maupun media begitu walaupun kalau untuk membuktikan ya tentu si kiai itu sendiri yang harus menyebutkan nama siapa yang memberikan kepada dia gitu ya tapi berdasarkan clue yang dia sebutkan orang akhirnya menebak demikian gitu begitu juga investasi dari beberapa media dan Investigasi yang mungkin ini maksudnya ya. nggak ya maksudnya investigasi Iya, iya, iya. investigasi dari Hmm. beberapa media salah satunya Tempo begitu. Dan kemudian sesudah itu Mas Hersu yang kita lihat ini memang peran Miftah ini dalam menaikkan 02 yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Saya rasa sebetulnya operasinya lebih kepada Gibran ya. Hmm. Karena dia lebih dekat kepada Hmm. Jokowi begitu kan. Hmm. Sementara yang naik adalah anaknya Jokowi begitu. Jadi kalau kita lihat profilnya memang nggak ketemu nih profil seperti ini dengan Prabowo Hmm. begitu kan. Begitu juga profil seperti ini dengan ajudan-ajudan Prabowo atau sekretaris Prabowo, Sespri begitu ya, atau ya kalangan dekat Prabowo yang sekarang Hmm. atau yang menjadi pengurus di Gerindra begitu Mas Hersu Hmm. di DPP-nya, sepertinya nggak ketemu juga Hmm. apa namanya nggak klop ini sosok seperti ini. Klopnya ini adalah dengan keluarga Jokowi dan ini bisa kita buktikan dengan ketika Gibran diumumkan ditetapkan oleh KPU menjadi wapres kan pengumuman kan real count-nya sudah di ini dan kemudian ada penetapan dari KPU menjadi wapres, dia langsung terbang ke Magelang untuk bertemu dengan Miftah Maulana ini. Jadi maksudnya terbang ke Yogyakarta ke pesantren di Kalasan itu apa pesantren Ora Aji dan kemudian bertemu dengan Miftah. Dan di situ Miftah menjelaskan bahwa Gibran ini minta jangan ditinggalkan gitu, minta dikancani, minta ditemani ke depannya. Hmm. Kemudian ketika ditanya maksudnya apa? Apakah masuk ke dalam kabinet? Dan itu masih bulan Maret 2024 ya. Hmm. Miftah ini mengatakan bahwa bukan, jangan ditafsirkan ke sana. Maksudnya bukan, belum tentu masuk kabinet. Jadi penafsirannya adalah minta ditemani saja, minta dikancani. Hmm. Tapi apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, pada bulan September, tanggal 19 September kalau tidak salah, Pak Jokowi sengaja terbang menemui Miftah ini ke Jogja, ke pesantrennya, dan kemudian katanya cukup lama melakukan pembicaraan, Mas Hersu, sekitar 1,5 jam pembicaraan tertutup dengan Miftah. Itulah kemudian timbul isu ketika itu bahwa Miftah akan menjadi Menteri Agama. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah betul sebetulnya Miftah ini tadinya ingin dijadikan Menteri Agama atau tidak, begitu ya. Tapi kemudian ternyata betul dia masuk kabinet dan menjadi utusan khusus dari Prabowo. Ya. Dan kalau kita melihat timelinenya, Jokowi ini menemui Miftah itu pada tanggal 19 September 2024 dan kemudian lengser sebulan kemudian pada tanggal 20 Oktober, itu artinya memang ada sesuatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Karena kita tahu pada saat-saat terakhir Jokowi, itu kan dia sangat sibuk Mas Hersu. Saya masih ingat komentar Mas Hersu, ini dia sudah mau lengser kok, dia setiap hari masih meresmikan sesuatu, terus kemudian meninjau sesuatu proyek, berkali-kali pulang balik ke IKN, begitu Hmm. menginstruksikan ini dan itu begitu ya. Jadi masih sangat sibuk sekali. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa sehari sebelum apa namanya di lengser menjadi presiden itu bahkan masih akan terus bekerja gitu pada tanggal 19 Oktober katanya begitu. Tapi dia
sempat pergi ke Jogja hanya untuk bertemu dengan Miftah dan melakukan pertemuan tertutup. Jadi memang ini adalah seseorang yang sangat penting ya untuk Jokowi maupun untuk Gibran. Dan tidak heran kemudian 1 bulan sesudah pertemuan dengan Jokowi dia masuk ke dalam kabinet. Jadi ya wajar kalau kita menduga dia adalah salah seorang titipan dari Jokowi. Apalagi Gibran sendiri meminta agar supaya Miftah ini menemani dia. Jadi kalau orang yang semacam ini yang diminta oleh keluarga Jokowi, ya kita jadinya dia makin tahu lah bagaimana apa namanya kalau seandainya masih tetap berada di dalam kabinet, wajarlah netizen itu meminta supaya dia segera dikeluarkan dari kabinet Mas Hersу karena ini Ya, akan membawa semacam virus Mulyono begitulah di dalam iya. kabinet. Tapi kelihatannya berat ya, karena kan sejauh ini bukan hanya dia, sebenarnya banyak sekali orang yang ada di apa titipan Mulyono yang ada di kabinet, dan itu yang membuat Pak Prabowo sulit untuk bergerak cepat gitu ya, karena harus lakukan Betul. kompromi-kompromi itu. Ini kan bebannya berat sekali dengan posisi Pak Prabowo ini, kan ini tuntutan dari publik terhadap terhadap Miftah ini luar biasa agar segera dia Mhm, mhm. dipecat. Nah, kemudian orang tanya berani nggak ini, dan kalau kemudian nggak ada tindakan apapun terhadap Miftah itu ada apa? Kan orang bertanya-tanya seperti itu gitu ya. Jelas kalau dari Mhm. penjelasan Anda tadi jelas bahwa ya dia ini orang titipan gitu ya. Kalau orang Iya, namanya orang titipan, kalau mau dicopot ya harus ngomong dulu sama orang titipannya. Sama seperti dengan kasusnya Budi Ari beberapa waktu yang lalu yang heboh soal judol kan ya Mbak Agi, kan desakan betul. dari publik untuk Mhm, dicopot itu kan sangat kencang ya, tapi sampai sekarang kan dia sudah mhm. tetap aman-aman saja gitu. Iya, iya, iya betul sekali Mas Ersu. Dan kalau sekarang untuk kejadian di media sosial di internet begitu ya, ini apa kerusakan yang dibuat oleh Miftah ini tidak hanya terjadi pada dirinya saja, bahkan menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya yang dicari identitasnya itu adalah orang yang memakai jas hitam yang duduk di Hmm. sebelahnya dan kemudian ketika dia menghina Pak Sun Haji itu dia tertawa terbahak-bahak sampai apa kalau istilah orang Jawa jundil-jundil begitu ya. Mas Hmm. Hersu sampai orang di netizen mengatakan tertawanya sampai nganga gitu mulutnya itu Hmm. lebar sekali. Nah ini ternyata setelah dicari itu sampai dicari Mas Hersu siapakah orang ini siapa yang bisa memberitahu saya begitu ya siapa namanya apa akun media sosialnya. Ternyata ini dia bernama Kiai Haji Usman Ali namanya jadi namanya adalah Usman Ali. Nah kekuatan dari netizen ini sungguh luar biasa karena Usman Ali ini ternyata adalah pemilik atau pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Huda. Ini di sana itu untuk SMP dan SMA begitu ya Mas Hersu. Namanya SMP dan MA Madrasah Aliyah ya. API Al-Huda ini ada di Magelang. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu pesantrennya diserang bintang 1 di review Google, Mas Hersu. Ini luar biasa. Hmm. Jadi gara-gara ngakaknya Kiai tadi di kasus penjual es teh itu kemudian diserbu dan kemudian diberi review yang sangat buruk dan bintangnya menjadi bintang 1. Bayangkan, padahal dia pada tahun 2025 awal itu dia sedang mempromosikan pesantren dan Hmm. menerima murid begitu. Hmm. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana nasib ke depannya. Ini juga salah satunya akibat dari apa yang dikatakan Gus Miftah ya. Jadi kalau seandainya tadi di TikTok itu ada yang mengatakan, oh ini gara-gara Gus Miftah kan kemudian ini pengikutnya ya mengatakan menyebutnya sebagai Gus gitu. Gara-gara Gus Miftah ini kan kemudian malah justru ketiban rezeki nih Pak Sun Haji. Lah itu pelintiran yang jelas. Nah, ini Hmm. jelas yang temennya nih, temennya yang ada di sebelahnya malah mendapat malapetaka, Hmm. malah mendapat dampak yang sangat-sangat apa namanya, yang sangat buruk begitu. Jadi pesantrennya ini banyak sekali yang menyarankan kemudian pesantrennya begini begitu jangan mendaftar di situ bahkan jangan bersekolah di situ dan juga yang mengherankan Mas Yesus kok bisa ya dia bisa sampai tertawa terbahak-bahak seperti itu Iya. bahkan akun Instagramnya pun juga diserbu yang tadinya unggahan terakhir ini memang dia memiliki akun-akun media sosial tapi tidak aktif gitu ya. Jadi unggahan terakhir kalau tidak salah 2002 atau 2003 begitu. Tapi begitu ada kejadian ini ribuan netizen itu menyerbu dan kemudian memberikan komen yang sangat buruk di Instagram dari Pak Usman Ali ini. Yes, oke. Ini dampaknya memang luar biasa, bro. Saya sendiri juga terkejut ketika melihat ada kok bisa ada orang melihat orang lain dihina kemudian tertawa terbahak-bahak, dan dia adalah disebutnya sebagai seorang kiai kan gitu. Dan biasanya seorang Betul. kiai pun kalau tertawa itu nggak ada seperti itu ya. Jangankan menertawakan Mhm. orang lain hal yang lucu pun itu katanya kan kalau kayak Nabi kalau tersenyum kalau tertawa katanya gerahamnya itu tidak terlihat kan gitu. Kalau ini bukan lagi Mhm. gerahamnya terlihat, ini mulutnya menganga lebar gitu kan ya.
Maka tubuhnya pun juga yang terguncang-guncang ya. angkat-angkat seperti Ya. guncang-guncang seperti itu begitu ya. Ya ini pelajaran betul ya bagi para kiai. Mohon maaf ini karena sebetulnya banyak sekali juga yang bersaksi netizen Mas Hersu bahwa ya itulah sebetulnya yang menjadi keprihatinan kami kata netizen. Karena seringkali kiai kalau di daerah gitu terutama karena ini yang memberi kesaksian adalah orang Jawa, dia mengatakan kiai di Jawa itu banyak yang mengikuti cara berceramah yang seperti dilakukan oleh Gus Miftah ini, Mas Hersu. Ini pelajaran buat kita bahwa ya untuk perbaikan ya Mas Hersu, bagaimana cara berceramah, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lainnya. Bercanda-bercanda, tapi bukan bercanda yang menghina secara fisik, menghina pekerjaan, terus kemudian juga gender, kemudian seksis begitu ya Mas Hersu, rasis seperti itu, yang kalau diucapkan oleh orang lain itu orang akan marah, tapi ketika si kiai atau si ulama atau ustadz ini yang mengucapkan gitu di depan publik seperti itu, kok orang malah nggak marah, orang malah tertawa. Ini kan suatu keanehan gitu. Ya, Ini ya, ya. pendidikan juga untuk masyarakat kita. Ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak yakin bahwa Miftah akan mengambil pelajaran soal itu. Tapi saya kira itu bukan urusan kita. Dan saya juga tidak yakin kalau desakan publik kepada Pak Prabowo untuk mencopot dia sebagai utusan khusus itu akan dilakukan. Apalagi kalau seperti yang Anda sebutkan tadi latar belakangnya seperti itu, karena dia orang titipan. Ya, Dan ya betul. mesti dikembalikan kepada orang yang menitipkan. Tapi ya kita tahu kan yang menitipkan levelnya sama, dan saya kira menganggap bahwa itu bukan persoalan gitu. Ini sekali lagi saya sepakat ini satu pelajaran yang berharga yang harusnya gitu, harusnya ya ini tidak harus, tapi harusnya adalah mereka mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari kasus ini. Mhm. Ya, Ya, terpulang kepada mereka, kita nggak bisa memberikan tausiah kepada orang yang mengaku dirinya betul. sebagai kiai gitu, apalagi menyebut dirinya tambah Mhm. namanya Gus lagi, wah berat ini urusannya kalau kalau udah ada Gus dianggap nggak bisa salah gitu lagi. Mhm. Ya, ya, mungkin penyempatan itu salah satunya itu dan juga untuk menaikkan derajat Ya, kepercayaan publik kepada dirinya kan seperti itu Mas Hirsu ya, ya. oke. Bahkan juga seperti turunan keberapa begitu ya dari Iya, Kiai kalau di apa? bionya dia disebutkan bahwa Kiai keturunan ke-9 dari Kiai Besari di Ponorogo atau apa begitu. Nah, kita kan nggak tahu. Karena kalau memang netizen juga menyatakan dia ini kan anak petani biasa gitu. Siapa tahu bapaknya anak keturunan Kiai yang menyamar gitu jadi petani biasa, kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, tapi Oke, biasanya orang yang punya ilmu yang dalam itu yang tinggi ya dia tidak akan membesar, justru dia makin kan seperti peribahasa kalau padi itu semakin berisi kan makin tunduk Nah, begitu. kaum muslimin, itu tadi jejak digital dari Miftah yang dibongkar oleh dua wartawan senior, Mbak Anggi Beta dan Mas Heru Subeno. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh mereka berdua tadi kaum muslimin, bahwa Miftah ini namanya mulai dikenal karena sensasi. Ya, karena sensasi, bukan karena ilmunya. Jadi Miftah itu dikenal karena sensasinya, bukan karena ilmunya. Karena Miftah ini katanya berdakwah ke tempat-tempat ya seperti klub malam dan yang sejenisnya kaum muslimin. Jadi bukan dikenal karena Miftah ini berilmu, tapi karena sensasi. Ya, karena sensasi. Makanya nggak heran sekarang ini kita melihat video-video si Miftah yang nggak ada ilmunya. Yang ada ya cuma sensasi-sensasi saja kaum muslimin. Sehingga kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari si Miftah, ya isinya sampah, nggak ada ilmunya. Isinya cuma caci maki. Ya. Bahkan sholawat pun dibuat matanya picek, coba. Ya. Nggak beradab sama sekali. Nggak beradab terhadap Allah dan Rasulnya, apalagi terhadap sesama manusia. Dengan Allah dan Rasulnya saja nggak beradab, apalagi dengan manusia kaum muslimin. Penjual es teh disebut goblok, dokter disebut goblok. Ya. Semuanya disebut goblok. Iki tukang sone dadi atos didik iki rasa motak-atik blok goblok endi wong iki. Mau pertama kali kula ngaji empuk, pertama kali wong ngaji kepenak, iki dadi atos. Itu es tehnya masih enggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Tuh kaum muslimin ya, semua orang digoblok-goblokkan sama si Miftah. Ya. Dan kemudian jamaahnya, kemudian teman-temannya si Miftah yang ada di panggung ikut tertawa ngakak mentertawakan apa yang dikatakan oleh Miftah. Coba, apa nggak sampah itu namanya kaum muslimin? Hah? Masa kelakuan orang yang katanya dai, katanya penceramah, pimpinan pondok pesantren, apalagi ada yang di sana itu tadi yang ngaku cucu Nabi. Masa seperti itu kelakuannya kaum muslimin? Dan ketika dikritik, katanya bercanda.
Emangnya boleh kita mengolok-olok orang, kita membuli orang, kita menzolimi orang, kemudian beralasan hanya bercanda? Coba kaum muslimin. Apakah kita boleh melanggar syariat Islam, kemudian dengan alasan hanya bercanda? Nggak bisa diterima alasan seperti itu kaum muslimin. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang orang-orang munafik ketika mereka menghina Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka mencela Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya apabila kamu bertanya kepada mereka, ya, tentang apa yang mereka katakan, mereka pasti akan menjawabnya, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, hanya bermain-main saja, hanya guyonan. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu bercanda, berolok-olok? Nggak bisa kaum muslimin. Kita ini melanggar syariat Islam dengan dalih bercanda. Ya, mencela orang itu nggak boleh. Ya, menggoblok-goblokan nggak boleh. Ini dengan dalih bercanda. Dan kalaupun bercanda, tetap itu bercanda yang salah. Dan lagian juga kaum muslimin, tidak selayaknya setiap majelis diisi dengan candaan. Ya, apalagi majelis yang katanya majelis ilmu, diisi dengan ilmu, dijelaskan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Ya, coba kaum muslimin kita lihat ya kajian-kajian para asatidz salafi. Nggak ada yang dipenuhi dengan guyonan kaum muslimin, nggak ada. Ya, ada mereka bercanda, ada. Tapi bercanda mereka dengan cara yang benar. Nggak boleh bercanda dengan melanggar syariat Islam. Apalagi sampai membodoh-bodohkan orang kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita melihat video-video dari majelisnya si Miftah, ya isinya semuanya sampah kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan semuanya segera sadar dan meninggalkan majelisnya si Miftah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.